Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gevira Marla Zuardi dengan NIM 2018 105 103 11042 dari tugas UTS Manajemen Perbankan. Di sini saya akan menjelaskan dari 7.1, 7.6 sampai 7.7. Yang pertama yaitu penyebab reformasi regulasi. Nah, yang pertama itu reaksi publik terhadap skandal keuangan dan akibatnya tekanan politik yang dihasilkan, yaitu meningkatnya permintaan konsumen untuk regulasi. Penyebab reformasi regulasi. Nah, lingkup dan kompleksitas regulasi keuangan cenderung terus berkembang. Ini sebagian dari tanggapan atas reaksi publik terhadap skandal keuangan dan akibatnya tekanan politik yang dihasilkan, yaitu meningkatnya permintaan konsumen untuk regulasi. Yang kedua yaitu faktor keduanya yaitu inovasi finansial. Faktor lain yang dapat mengubah regulasi adalah inovasi finansial. Yang ketiga yaitu tren internasionalisasi dan globalisasi. Faktor lain yang mempengaruhi reformasi regulasi adalah tren internasionalisasi dan globalisasi. Meningkatnya aktivitas internasional perusahaan keuangan berarti bahwa lembaga asing memainkan peran yang semakin meningkat di banyak sektor keuangan domestik atau lokal. Di seluruh dunia, liberalisasi keuangan telah memberikan paspor bagi bank untuk menawarkan layanan lintas batas. Yang selanjutnya yaitu perusahaan keuangan dan pasar menciptakan produk baru tidak hanya untuk memenuhi permintaan baru, tetapi juga untuk menghindari regulasi. Contohnya, pertumbuhan aktivitas off-balance sheet, perdagangan derivatif, penjaminan emisi efek, perdagangan valuta asing, dan sebagainya. Selama paruh pertama 1980-an dapat dijelaskan, selain masalah tanggung jawab regulasi, tren internasionalisasi mendorong perbedaan yang jauh lebih besar tentang konvergensi aturan. Untuk memastikan bahwa bank beroperasi di bawah peraturan serupa di yurisdiksi berbeda. Banyak komentator mengenali kebutuhan untuk kerjasama yang lebih besar antara otoritas pengawas dan ditingkatkan hubungan antara otoritas pengawas, pelaku pasar, dan konsumen. Selanjutnya yaitu fenomena globalisasi. Faktor lain yang mempengaruhi reformasi regulasi dan terkait erat dengan tren internasional adalah fenomena globalisasi. Pertumbuhan dalam kegiatan internasional dan perdagangan perusahaan multinasional telah meningkatkan permintaan akan jasa dari keuangan lembaga yang beroperasi lintas batas. Dan oleh karena itu, perusahaan keuangan terus mengembangkan kehadiran internasional. Akibatnya, bank semakin terekspos, resiko berasal dari luar negeri, dan resiko terhadap stabilitas keuangan semakin tidak terbatas pada nasional perbatasan. Setidaknya, hal ini membutuhkan pengawasan dan koordinasi peraturan yang lebih besar antar regulator nasional. Selain faktor-faktor yang disebutkan di atas tadi, berbagai kekuatan lain dapat memiliki dampak yang nyata tentang lingkungan regulasi. Krisis keuangan besar dapat berdampak besar pada regulasi perubahan, terutama karena terjadinya krisis merupakan indikasi regulasi yang berlaku sebelumnya kesulitan tidak cukup. Namun, tidak semua negara memperketat regulasi. Pembatasan setelah krisis keuangan global, sebuah survei yang dilakukan oleh Bart et al. 2013 menunjukkan bahwa 80% negara memperketat pembatasan tersebut setelah krisis lainnya, termasuk negara Brazil, Portugal, dan Swiss. Sebenarnya mengurangi pembatasan secara keseluruhan. Kemudian salah satu andalan kebijakan sektor perbankan di seluruh dunia adalah regulasi permodalan. Banyak peraturan dan kebijakan menentukan jumlah dan sifat modal yang harus dimiliki bank. Pengaturan permodalan bank yaitu pada poin 7.7 yaitu pengaturan permodalan bank.
Peran permodalan bank di sektor keuangan dan khususnya bagi bank merupakan elemen sentral dari peraturan. Modal bank dapat didefinisikan sebagai nilai aset bersihnya, yaitu total aset dikurangi total kewajiban. Misal, dalam praktiknya modal ini adalah penjumlahan dari modal di setor bank dan modal sahamnya diakumulasi akumulasi cadangan modal. Nah, modal bank sangat penting untuk melindungi para deposannya dan karenanya untuk pemeliharaan kepercayaan umum dalam operasinya dan landasan stabilitas dan pertumbuhan jangka panjangnya. Nah, poin utama yang perlu ditekankan adalah bahwa setiap kerugian yang ditimbulkan oleh bank, yang pertama itu apakah ini disebabkan oleh pinjaman buruk, perdagangan sekuritas, kegagalan anak perusahaan, aktivitas penipuan atau apapun, memiliki untuk dipenuhi dari modalnya sebagai simpanan harus dilindungi dengan segala cara untuk memelihara kepercayaan pada bank serta sistem perbankan secara keseluruhan. Inilah mengapa regulator bank menghabiskan begitu banyak waktu dan energi untuk fokus pada kecukupan modal bank. Resiko modul regulasi ini ditetapkan untuk memperhitungkan penilaian Bank of England kapasitas manajerial bank sehubungan dengan posisi resikonya, profitabilitasnya, dan prospeknya secara keseluruhan. Nah, selain itu yang bisa diharapkan dalam keadaan normal, setiap bank akan melakukannya mempertahankan rasio modal target yang menyertakan margin di atas nilai rasio pemicunya. Nah, bergerak di tingkat internasional untuk menyelaraskan rasio kecukupan modal bank di berbagai negara telah mengarah pada kerangka kerja yang lebih ketat untuk kecukupan modal. Kerangka kerja ini kemudian dikenal sebagai Basel I Accord. Nah, yang memiliki tujuan dari kerangka kerja ini adalah untuk memperkuat sistem perbankan dunia dan menempatkannya pada posisi yang lebih baik untuk menahan masalah masa depan di pasar keuangan dunia. Nah, selain itu, persyaratan yang dimaksudkan untuk memberikan dasar yang lebih setara untuk persaingan antar bank yang berbeda negara dan untuk menghapus insentif bagi bank untuk merelokasi kegiatan di negara lain. Nah, rasio kecukupan modal adalah ukuran dari jumlah modal bank yang dinyatakan sebagai persentase dari eksposur kredit tertimbang menurut resiko. Penerapan rasio kecukupan modal minimum bertujuan untuk melindungi deposan dan mempromosikan stabilitas dan efisiensi sistem keuangan. Standar modal minimum dapat dilihat sebagai alat vital yang dalam mengurangi resiko sistematik. Meskipun Komite Basel tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan persetujuan, lebih dari 100 negara telah menerapkan pedomannya dalam satu atau lain bentuk. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.